Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dalam tema pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda Kepri. Baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Baik Pak Curamadinah, kita tahu juga penyengat itu merupakan salah satu warisan budaya benda ya Pak ya? Warisan budaya benda Pak ya. Nah saat ini kan di penyengat juga terdapat beberapa kesenian, kemudian juga kuliner yang dimasukkan ke dalam sebagai cagar budaya tak benda. Nah untuk sekarang ini kan banyak sekali seni budaya yang terdapat di Pulau Penyengat. Nah bagaimana sih Pak upaya pelestariannya di warisan budaya yang ada di Pulau Penyengat ini Pak? Baik Mbak Dwi, alhamdulillah Penyengat ini kalau bicara soal Tanjung Pinang itu benda cagar budaya terbanyak tuh di Penyengat. Karena Penyengat ini unik ya, dia pulau kecil tapi sempat menjadi pusat pemerintahan. Di situ ada kerajaan, ada mahkamah, ada rumah sakit, ada sekolah ya, dan ada sarana prasarana lainnya. Dan sampai sekarang ada, kalau tidak salah 46 benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat ini yang terus dilestarikan. Bahkan yang paling ikonik ya, kita tahu itu Masjid Penyengat. Bapak Gubernur sudah memberi sentuhan-sentuhan yang luar biasa untuk mempercantik Masjid Penyengat tanpa merusak arti daripada masjid sebagai benda cagar budaya. Dan kita tunggu mungkin tidak berapa lama lagi itu akan ada wajah baru Pulau Penyengat, dan harapan kita karena Penyengat ini adalah destinasi pariwisata unggulan di Tanjung Pinang ya, ini tentu nanti akan semakin banyak muaranya orang yang akan datang berkunjung. Karena walaupun dia banyak benda-benda cagar budaya dan warisan budaya tak benda juga ada di situ, seperti tarian Zapin Penyengat, ada drum-drum ya, makanan drum, dan juga ada makanan yang lain. Tapi itu betul-betul menjadi destinasi pariwisata unggulan. Jadi ke depan ini ya visinya Pak Gubernur itu, siapa yang tidak datang ke Penyengat berarti dianggap mereka belum datang ke Tanjung Pinang. Ya. Belum datang ke Pinang berarti belum datang ke Kepri. Jadi ya, Pulau Penyengat ini memang perlu kita doakan ya, agar segera ya, proses perubahan yang dibuat oleh Pak Gubernur ini akan segera selesai sehingga nanti akan banyak dampak positifnya. Baik. Jadi juga kita lihat nih yang seperti keluar dari bandara itu kan sekarang sudah cantik. Walaupun itu infrastruktur, tapi semua ada nuansa-nuansa budayanya. Ada kapal bulang linggi, ada cogan, semua segala. Ini merupakan salah satu bukti ya Pak Gubernur antusias juga ya memikirkan Tanjung Pinang ini bersama-sama dengan kabupaten kota yang lain. Demikian. Pak, baik Pak. Nah, seperti kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada yang menyebutkan bahwa kalau misalnya sudah datang ke Penyengat, wisatawan ini mungkin enggan untuk kembali karena mereka hanya mendapatkan seperti hal-hal yang seperti itu, tidak ada pengalaman baru seperti itu Pak. Nah mungkin Pak Nazarudin bisa menanggapi hal ini Pak, bahwa dapat kita temui juga pernyataan mereka kalau misalnya wisatawan sudah datang ke Pulau Penyengat tersebut, mereka hanya datang cuma satu kali saja, begitu Pak. Nah mungkin Bapak bisa menanggapi hal itu Pak. Ya, bagaimana wisatawan ini bisa datang kembali ke Pulau Penyengat? Bisa betah lebih lama ya. Benar, jadi begini, untuk mengubah pendapat yang seperti itu di kalangan taruhlah turisme yang datang di situ, para tetamu, maka sekarang periode ini pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Pak Gubernur itu sedang merevitalisasi Penyengat. Iya, walaupun itu cagar budaya itu, ada hal-hal yang sentuhan-sentuhan itu yang sangat hati-hati. Saya pernah mengikuti dinamika itu tentang pembangunan untuk pipanisasi. Itu paritnya jangan terganggu karena salah satu itu cagar budaya. Jadi itu menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah Pak Gubernur, karena kesempatan Pak Gubernur itu ulang-ulang di sana itu. Ada sempat kita tengok Penyengat bagaimana proses pembangunan, karena itu barang-barang yang ada ini tidak boleh dibongkar sebegitu saja, karena revitalisasi oke, tapi nilai cagar budaya itu jangan sampai terganggu. Nah, ini salah satu agar uniknya itu tetap terjaga. Nah kedua, usaha pemerintah secara ekonomi ini, maka supaya tamu betah kan buatlah Bank Riau kerjasama dengan Bank Riau. Jadi kita belanja usaha di Penyengat itu sudah pakai kartu transaksi digital ya dan lain-lain. Ini salah satu
salah satu usaha pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan, utamanya saat ini baru Bank Riau, itu memudahkan akses mereka untuk belanja dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Itu salah satu usaha. Di samping itu memelihara ya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai tadi. Orang datang tuh menengok gitu loh. Maka kuburannya itu dipercantik, karena nilai sejarah dan berjuang, akses jalan juga diperbarui. Ini juga salah satu untuk orang betah. Ya kayak mudah kita ke Bali lah, ditengok kan situ-situ lewat, tapi itu juga, tapi ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, tidak kumuh dan bersih. Ini menjadi perhatian serius Pak Gubernur. Kayak masjid ini kan revitalisasi, tapi jangan mengubah nilai yang ada. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini dicari memang orang-orang yang bekerja profesional. Ini bentuk kesungguhan. Di samping beliau langsung turun tangan ini. Nah, ini yang nampak keseriusannya itu, agar barang-barang yang itu punya nilai budaya dan segala macam tetap terjaga, juga harus indah itu. Maka insya Allah nanti mungkin Januari Februari itu Pak Kadis, kita sudah melihat wajah baru di Penyengat itu dengan penataan dengan arsitek yang tidak mengubah nilai. Oke Pak. Pak, mungkin untuk bagaimana mendatangkan para turis atau wisatawan datang ke Bali, mereka penasaran dengan Pulau Penyengat itu, mungkinkah kita bisa menyampaikan suatu cerita legenda masa lalu kepada mereka itu Pak, agar mereka kembali tertarik? Betul, itu salah satu maksud kami pada tim khusus ini di bidang itu. Ada narasinya. Dia melihat Quran tertulis yang tulis tangan lama di Penyengat itu kan. Sekarang walaupun tak ada, itu harus bisa menceritakan kembali nih. Siapa yang membuat, siapa yang ini dan beberapa ini harus perlu gitu loh. Lalu sejarah masjid itu, lalu sejarah Penyengat secara utuh itu, bahwa ini ada benteng pertahanan kita melawan Portugis, ada nama perang Teluk Keriting, dan ini harus ceritakan narasi yang benar itu. Maka harus tertulis, terkitabkan itu. Ada brosur-brosur narasi itu, termasuk akses transportasi, mungkin pompong atau nama kita nyebut sini pompong, kapal-kapal itu harus diinovasi kreasi warna-warni. Dulu waktu kami Pak Kadis Ketua KMPI dan beliau Ketua KMPI itu ada warna-warni pompong itu, ada keindahannya itu loh. Itu salah satu daya tarik orang, ada apa di sana begitu. Nah, ini perlu, di samping harus transportasi komunikasi yang tetap dipelihara, kemudian juga penerangan juga di sana. Jadi menjadi hal semua di perhatian beliau lah, mulai dari parit, terang-terangan, lampu-lampu, kebersihan, termasuk nanti setelah ini kan pemerintah akan menyiapkan tenaga kebersihan kampung Penyengat itu, yaitu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui APBD lah. Jadi dibuat apa istilahnya, kalau kita kantor-kantor cleaning service, ada petugas kuning. Petugas pasukan kuning kita nyebut dulu, benar, pasukan kuning. Ini semua untuk menjaga. Karena mohon maaf, selama ini memang karena saya budak di sini, jadi kesan kumuh tuh ada gitu loh. Kita nak berziarah kubur, jalan sudah sempit, kumuh, sampah-sampah. Nah ini menjadi perhatian beliau serius. Untuk itu dikasih warna-warni lah, kayak kota lama kita di Jalan Merdeka ini kan ada warna-warni itu, karena tuh menjadi daya tarik mata kita, dan saya yakin orang akan betah karena itu ada nilai. Makanya saya lihat satu cagar budaya itu harus ada nilai, narasi-narasinya itu, saya rasa. Baik Pak, mungkin untuk melestarikan juga salah satu cerita atau narasi kepada turis yang akan datang nanti di Penyengat itu, mungkin kita bisa juga memberikan pemahaman kepada para misalnya yang membawa becak motor itu. Betul. Kemudian kepada masyarakat, pada penjual yang ada di sana, mereka bisa bercerita tetapi dengan yang benar begitu. Betul. Ya Pak ya? Nah, maka untuk kebenaran itu para ahli sejarawan, ahli sejarah budaya, ahli-ahli ini semua kita harap dikumpulkanlah, membuat sebuah narasi barang itu apa, kuih ini apa, lalu siapa yang makan dahulu kala dan jadi tradisi ini. Ini perlu, maka benar itu. Jadi tidak berbeda Pak ya, cerita yang disampaikan kepada turis ya Pak ya. Siap. Ya baik. Nah mungkin Pak Juramadi di segmen kita yang terakhir ini Pak, boleh mungkin dikasih satu semacam himbauan mungkin kepada masyarakat kita, bahwa bagaimana melestarikan cagar budaya dan warisan budaya tak benda ini adalah satu hal yang penting yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Silakan Pak Juramadi. Baik, yang pertama saya ingin agak klarifikasi sedikit masalah Penyengat tadi. Baik Pak, silakan. Menurut saya tidak 100% orang sudah datang tidak mau datang lagi. Baik. Itu hanya image yang terlalu dikembangkan.
banyak orang sering kita jumpa dia lagi datang ke Penyengat itu. Iya. Karena memang orientasi kita Penyengat kan dia kan wisatawan wisata budaya dan wisata Religi agama, khusus. wisata religi itu. Bahkan ada yang datang itu setiap Jumat subuh dia sholat di sana. Ya, kita bicara soal wisatawan kan tidak ada wisatawan asing. Ya, wisatawan itu, tapi wisatawan lokal yang datang ke sana terus sudah lumayan bisa. Jadi image itu mungkin perlu kita hilangkan. Iya. Apalagi dengan penataan sekarang, revitalisasi, insya Allah orang kalau sudah datang akan datang kembali ke Penyengat itu. Dan harapan kita ya kepada stakeholders ya, terutama penekanan saya kepada kabupaten kota ini ya. Kemudian ini bisa diakses melalui Facebook kan kabupaten kota yang lain. Yang saya katakan yang paling peduli untuk mengajukan baik itu benda cagar budaya maupun wisata budaya tak benda ini hanya Kabupaten Lingga. Sementara kabupaten kota ini termasuk kota Tanjung Pinang ya, di mana saya pernah jadi kepala dinas pariwisata di situ. Memang masih perlu ditingkatkan kabupaten karena ya daerah lain kemarin waktu kami datang tuh dari Jogja sampai 21 dapat, Jawa Barat sampai 19, Sumatera Barat tetangga kita dapat 19. Ini hanya kebetulan kabupaten kota. Kita ada 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota aja kalau mengusulkan 3 saja kan. Sudah 21 3 sudah 21 diajukan ya. Yang ini ya saya himbau lah kepada pemerintah kabupaten kota tentu melalui Dinas Budaya dan Pariwisatanya, mari manfaatkan ya apa yang diprogram oleh pemerintah pusat, baik itu warisan budaya tak benda maupun benda cagar budaya. Ini menjadi ruang bagi kita dalam rangka kita meningkatkan objek pemajuan kebudayaan yang ada di tempat kita, yang muaranya tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat kita. Saya pikir itu harapan saya kepada pemerintah, juga kepada saudara yang lain, baik komunitas, sanggar-sanggar maupun para seniman budayawan. Mari kita jangan putus asa, mari kita berkegiatan terus, kita tunjukkan ya bahwa ke depan kebudayaan di Kepri ini akan semakin maju, dan juga kita itu menjadi nilai ekonomi juga, akan menjadi mendapat ekonomi terhadap para pelaku budaya dan kesenian itu. Demikian Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Junamadi, waalaikumsalam. Nah mungkin dari Pak Nazarudin Pak mungkin boleh diberikan semacam closing statement kita pada hari ini Pak. Mungkin lebih kepada generasi mudanya atau kepada masyarakat luas Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama warisan budaya tak benda atau cagar budaya dan sejenis lain ini yang jelas punya dampak. Dampak sosial, dampak budayanya sendiri, dampak politik, dampak ekonomi. Maka untuk itu saya mengimbau terutama generasi tua dan menengah ini terus memberikan ilmunya kepada generasi berikutnya. Dan berharap ini bisa ditularkan melalui dunia pendidikan, baik itu di tingkat SLTA, SMA atau madrasah sederajat. Ya, menjadikan sebuah muatan lokal. Dan itu termasuk di perguruan tinggi. Dulu ada Arab Melayu dan lain-lain begitu. Dan ini perlu karena itu menjadikan sebuah aspek ekonomi politik yang ada untuk terus penjaminan pembangunan yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Saya rasa itu. Baik, artinya semuanya mencakup ya Pak ya. Ya. Ekonomi, politik. Pasti bergerak. Ya, baik pemirsa itu dia perbincangan kami, namun sedikit kami tambahkan. Mungkin sudah menjadi tugas kita bersama melestarikan warisan budaya yang berada di bumi segantang ladap Provinsi Kepri ini ya Pak ya. Bahwa jangan sampai budaya kita sampai diklaim oleh pihak luar, karena budaya ini sendiri merupakan jati diri bangsa kita. Baik pemirsa, terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang tadi berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon WhatsApp maupun melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian pemirsa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor Tanjung Pinang TV, air minum Sanford, air minum yang diolah langsung dari Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Baik pemirsa, akhirnya saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Fokus Dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.